Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat granny square dengan motif seperti ini. Sangat cantik motifnya dan mudah untuk dibuat. Kita bisa memakai berbagai macam warna benang sesuai dengan ketersediaan dan kesukaan masing-masing. Ini yang saya pakai adalah benang polyester D27 tanpa merek, jadi ini helaiannya medium. Kemudian hakpen yang saya pakai adalah hakpen merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Saya menyiapkan korek api untuk memotong benang, beberapa stitch marker dan jarum tapestry nanti untuk membantu merapikan ekor benang. Di sini saya memakai warna kuning. Kita awali dengan magic ring. Kemudian di dalam ring ini langsung kita buat 1 SC, lalu 13 chain, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan 13. Lakukan ini lagi di sini, buat 1 SC, kemudian 13 chain. Lakukan ini berulang sampai dengan 8 kali. Kita sudah membuat 2, sekarang akan membuat yang ketiga. Dan diteruskan nanti sampai dengan 8. Setelah pengulangan yang ke-8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masih berupa chain. Di sini kita buat slip stitch ke SC pertama kita untuk mengakhiri dari round 1 di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa potong benang. Total sekarang kita punya 8 chain space ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Seperti ini untuk hasil dari round 1. Sebelum lanjut ke round 2, kita rapikan dulu ekor-ekor benang yang ada di bagian ini ya. Jadi di sini saya memakai jarum tapestry, tapi kalau teman-teman mau memakai hakpen diselip-selipkan begitu juga bisa. Nah, seperti ini sehingga tampilannya nanti lebih rapi sebelum kita melanjutkan ke round 2. Untuk round 2 di sini saya memakai warna merah jambu ya, jadi oranye tapi lebih tua lagi begitu. Polanya adalah membuat slip stitch di chain space. Kita mulai dari chain space mana saja. Kita buat slip stitch terlebih dahulu atau attach benang seperti ini. Kemudian untuk kait benang supaya ekor benang ini lebih aman, maksudnya tidak mudah lepas, kita lilitkan sedikit ya di belakang seperti ini. Baru kemudian kait benangnya ya. Lanjut setelah itu membuat 6 chain. 1 2 3 4 5 6. Kemudian pada chain space berikutnya kita slip stitch begini. Kemudian 6 chain. 1 2 3 4 5 6. Pola ini diulang 8 kali. Ini sudah buat 2, lakukan untuk 6 lagi. Ini saya sudah di pengulangan yang terakhir ya, setelah slip stitch kemudian 6 chain dan kita buat slip stitch ke slip stitch pertama di sini. Ups. Saya ulang. Nah, seperti ini. Kemudian round 3 kita akan merajut di bagian chain space di sebelah sini.
Di sini kita arahkan ya hakpen, jadi kita buat slip stitch satu kali lagi untuk berpindah lokasi ya. Kemudian kita buat 3 chain, dihitung sebagai 1 DC, kemudian buat 1 DC lagi. Seperti ini, kemudian 3 chain dan buat 2 DC di chain space yang sama. Jadi polanya sebenarnya membuat 2 DC ya. 2 DC, 3 chain, 2 DC. DC yang pertama diwakili dengan 3 chain. Kemudian kita akan berpindah ke chain space ini. Jadi di sini kita buat 1 chain. Polanya adalah membuat 2 DC, 3 chain, 2 DC, lalu 1 chain. Dan merajut di chain space berikutnya dengan pola yang sama, yaitu 2 DC, 3 chain, lalu 2 DC di chain space yang sama, kemudian 1 chain. Silahkan diulang untuk semua chain space yang dari round 2. Ini saya sudah sampai di pengulangan yang terakhir. Jangan lupa untuk tetap buat 1 chain ya teman-teman. Baru kemudian kita buat slip stitch ke DC pertama kita di sini yang berupa 3 chain. Jadi slip stitchnya adalah pada chain ketiga. Kemudian lanjut ke round berikutnya, kita buat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu 1 SC di tempat dimana tadi membuat slip stitch. Kita pasang stitch marker. Kemudian kita skip 1 stitch ini dan langsung merajut di chain space. Pada chain space kita buat 2 DC, 1, 2, kemudian 4 TR. TR berarti kita lilit benangnya 2 kali. TR pertama, TR kedua, TR ketiga, kemudian TR keempat. Geser sedikit, kemudian kita buat 2 DC, masih pada chain space yang sama. Lalu kita skip 1 stitch ini dan buat 1 SC di stitch berikutnya. Lalu pada chain space ini kita buat slip stitch. Nah, seperti ini. Ulang lagi dari depan, yaitu membuat 1 SC, skip 1, 2 DC, 4 TR, 1, 2, 3, kemudian 4. Geser, buat 2 DC masih di chain space yang sama. Kemudian skip 1 dan buat 1 SC di stitch sebelahnya. Lalu slip stitch pada chain space yang 1 chain tadi. Nah, seperti ini polanya, diulang sampai dengan akhir. Ini saya sudah sampai di akhir round 4, membuat 1 SC pada stitch ini, dan sekarang kita akan buat 1 slip stitch di sini. Setelah ini bisa potong benang, tidak perlu membuat slip stitch ke
stitch pertama kita di sini. Jadi sudah langsung potong benang di sini karena berikutnya untuk round 5 kita akan ganti warna benang. Bila di sini tadi mau langsung ganti warna benang bisa, tapi bila mau potong dulu juga bisa. Baru nanti kita mulai dari stitch lainnya. Ini bisa ditambah 1 chain sebagai pengaman, baru kita potong benang. Seperti ini sampai dengan round 4. Berikutnya kita akan lanjutkan round 5 dengan menggunakan benang warna yang berikutnya lagi. Sekarang kita akan melanjutkan ke round 5. Saya akan pakai benang warna mint. Pada pola round 5 kita awali dengan membuat 1 HDC. Di sini HDC-nya bisa berupa standing HDC untuk HDC pertama ataupun berupa 2 chain. Di sini saya akan memakai 2 chain. Posisinya adalah di tempat tadi kita membuat slip stitch ya, dari round 4. Di sini begitu, bebas dari yang mana aja. Dan untuk ekor benang sudah saya rapikan ya, ini di sini. Jadi sudah bisa langsung melanjutkan untuk round 5. Sini saya akan buat 2 chain. Dilanjutkan dengan 8 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian HDC di di stitch sebelah sini ya, di chain sebelah sini. Dari ini tadinya adalah 1 chain di round 3 tempat tadi membuat slip stitch. Nanti ini letak dari 8 chain adalah di belakang dari mahkota round 4 ya, seperti ini. Lalu kita buat lagi 8 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8. Gitu diulang untuk semuanya. Nah, di sini letaknya adalah di chain dari round 3 tadi ya. Nah, seperti ini. Nanti ini bisa dirapikan ekor benang ini. Silahkan dilanjutkan dulu. Hanya membuat 1 HDC dan 8 chain ya. 4 5 6 7 8. Kembali buat 1 HDC di chain space ini. Sesampainya di akhir, ini kita akan buat slip stitch ke HDC pertama kita. Bila teman-teman HDC-nya berupa standing HDC, langsung ya buat slip stitch ke HDC tersebut. Atau kalau membuat 2 chain seperti saya, berarti slip stitch-nya adalah pada chain kedua. 1 2. Di sini kita buat slip stitch. Lanjut ke round 6. Polanya adalah membuat 1 TR terlebih dahulu ya di awal round. Jadi di sini akan saya wakilkan dengan 4 chain sebagai pengganti 1 TR pertama. Kemudian 4 chain lagi sebagai chain space. Lalu buat 1 TR di stitch yang sama di sini. Satu TR, 4 chain, 1 TR di 1 stitch. Kemudian buat 4 chain, 1 HDC pada chain space ini. Lalu 4 chain, 2 HDC pada HDC di sini. HDC pertama, kemudian HDC
kedua. 4 chain, lalu 1 HDC di chain space ini, chain, kemudian TR pada HDC ini sudah mengulang dari awal lagi ya, TR, kemudian 4 chain, lalu TR di stitch yang sama seperti ini. Jadi satu setnya adalah sampai dengan sini ya. Setelah membuat 2 HDC, 4 chain, 1 HDC pada chain space dan 4 chain. Kemudian kembali buat dari awal 1 TR, 4 chain, 1 TR. Lalu sini 4 chain, 1 HDC, 4 chain, kemudian 2 HDC di stitch ini, empat chain, 1 HDC pada chain space, 4 chain, kemudian mengulang lagi dari awal, yaitu membuat 1 TR, 4 chain, 1 TR, dan seterusnya begitu sampai dengan akhir round. Sesampainya di akhir, kita akan buat slip stitch ke TR pertama kita. Di sini yang berupa 4 chain, 1 2 3 4. Jadi pada chain keempat kita buat slip stitch ya, seperti ini. Jadi sekarang kita punya 4 corner atau 4 sudut ya, hasilnya seperti ini. Supaya lebih jelas, sudut-sudutnya adalah di sini ya, di 4 chain di antara 2 TR ini. Corner pertama atau sudut pertama, kemudian sudut kedua, sudut ketiga, dan sudut keempat ya. Ini tadi tempat slip stitch, berarti di chain space sebelahnya sini. Nah, di sini. Oke, hasilnya adalah sampai dengan round 6 ini seperti ini. Kelopak-kelopak atau mahkota-mahkota bunganya ini ada di depan dari chain space yang ini ya. Jadi letakkan di belakang itu chain space-nya. Bunganya ada di atas atau bagian depan. Sekarang kita akan lanjut ke round 7. Kita mulai pada chain space ini. Jadi untuk memindahkan posisi awal round, kita buat 1 slip stitch ke chain space seperti ini. Polanya adalah membuat 2 DC. DC pertama saya wakilkan dengan 3 chain, kemudian tambah 1 DC normal. Di sini 2 DC, lalu 4 chain, 1 2 3 4, dan 2 DC di chain space yang sama seperti ini berarti bisa dilepas stitch markernya. Kemudian di chain space ini kita buat 4 DC, 1 2 3 4, skip 1 stitch ini, lalu pada chain space ini kita buat 5 DC, 1
2, 3, 4, dan 5. Mohon maaf ya, ada suara gesekan-gesekan stitch marker ini di alas rajut saya. Jadi akan saya lepas saja ya. Yang penting nanti teman-teman tahu di mana posisi dari sudut-sudutnya. Nah, setelah 5 DC pada chain space ini tadi, kita skip 2 HDC ini, lalu lanjutkan dengan 5 DC pada chain space. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu 4 DC ya, jadi skip 1 ini, buat 4 DC di chain space yang sebelah sini. Ini DC kedua, 3, lalu 4. Lalu setelah itu kita skip 1 TR ini dan mengulang membuat seperti awal round ya. Jadi berikutnya mengulang lagi di chain space ini, kita buat 2 DC terlebih dahulu begitu. Jadi sudah untuk pengulangan yang kedua ya teman-teman. Nanti total kita akan melakukan 4 pengulangan. Ini sudah pengulangan yang kedua, 2 DC, 4 chain, dan 2 DC di 1 chain space begitu. Lalu skip 1 stitch, skip yang TR ini ya, sama seperti sebelumnya begitu. Tinggal membuat 4 DC, 5 DC, skip 2 stitch, 5 DC, skip 1, 4 DC, dan seterusnya hingga akhir round selesai. Dan untuk mengakhiri round ini kita buat slip stitch ke DC pertama kita di sini yang berupa 3 chain. Jadi slip stitchnya adalah pada chain ke-3 seperti ini. Lalu bisa tambah dengan 1 chain sebagai pengaman, baru kemudian potong benang. Sini saya pakai korek api. Nah, seperti inilah hasil rajutan kita. Ini dirapikan dulu ekor benangnya. Lebar dari granny square kita ini bila ditarik seperti ini ujung ke ujung bisa sampai dengan 13 cm ya. Tapi kalau misalkan tidak terlalu ditarik, dia lebarnya sekitar 12,5 cm. Bila ingin membuat proyek rajutan yang lebih besar, bisa menggunakan beberapa granny square kemudian disambung. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat granny square-nya bersama saya sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya teman-teman.